A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita belajar tentang troublemaker gitu ya. Judulnya mantap. Di situ cerita tentang orang-orang yang menyombongkan diri, merasa dirinya lebih, dan memang tidak ada tempat di dunia ini untuk orang sombong. Fala tuti'il mukadzibin, janganlah kau ikuti orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu. Sama Allah jadi ada takut, apalagi sama manusia. Antum Allah aja yang menciptakan dia ditipunya gitu. Apalagi lah cuma antum yang cuma sekedar partner bisnis atau apa gitu kan, kecil sekali. Suka bersumpah, suka menghina, suka mencela, menyebar fitnah, menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, melampaui batas, berperilaku kasar dan jahat. Atau ketemu orang begitu, fala tuti'il mukadzibin, jangan ditaati. Kenapa orang ini bisa seperti ini? Karena dia ngerasa punya banyak harta. Maka ayat ini memperjelas dan mempertegas kalimat yang sering saya ucapkan kepada kawan-kawan. Saya tidak takut kalau santri saya itu susah. Saya justru khawatir dan bimbang ketika nengok santri-santri itu sudah mulai senang, sudah mulai ada rezeki, sudah mulai dapat ilmu, sudah mulai dikasih Allah kemudahan. Karena banyak orang tumbang dia gara-gara harta dan jabatan. Uang yang dipegang itu tadi waktu dia miskin itu bisa dia pakai untuk taat sama Allah. Tapi sedikit sekali orang yang lulus di ujian kebaikan. Tapi bukan berarti antum bilang gini, adalah ya Allah saya miskin ya Allah supaya saya tetap taat. Jangan, gak boleh begitu. Tetap minta sama Allah dikasih ketaatan walaupun dalam keadaan senang, bahagia. Nah, abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, ketika orang ini dinasihati, mereka akan mengatakan itu cerita-cerita orang zaman dulu. Qala asatirul awwalin. Kesombongan demi kesombongan itu terjadi ya karena mereka ngerasa yang mereka lebih dari yang lain. Materi-materi kita di SMK ini tidak ada cerita-cerita lain. Itu dia putar di situ tentang pentingnya jaga hati, tauhid harus benar, jangan berharap sama manusia, nanti berharap sama manusia kecewa. Ketika berharap kepada Allah ya pasti bahagia. Jangan pernah berpikir bahwasanya kita kerjanya di A, nanti dapat rezekinya dari A. Bisa jadi kita kerjanya di AB, nanti rezekinya Allah datangnya dari sisi C. Nah, Masya Allah. Jadi insya Allah kita akan terus sama-sama belajar, sama-sama bergerak, sama-sama berbuat. Nah teman-teman semua, kenapa itu terjadi di ayat kemarin yang kita bahas Al-Mujadilah itu, Al-Qalam. Tidak pernah terfikir olehnya untuk bersedekah, tidak mau beri makan orang miskin, rakus dan hanya mementingkan diri sendiri. Nah teman-teman semua, greedy apa? Atau rakus itulah sumber orang jadi pelit. Kenapa orang pelit? Rakus.
Dia sendiri pun sebenarnya tidak juga perlu barang itu, tapi karena ada bisikan nafsu rakus di dalam dirinya, sehingga dia bilang, tidak usah dulu kasihkan ke orang, coba pakai dulu, tumpuk aja dulu, nantilah kapan-kapan makainya. Nah, greedy atau rakus inilah yang buat orang tuanya jadi pelit, jadi egois, bahkan bisa melakukan maksiat untuk memenuhi nafsu rakusnya itu dalam segala hal, teman-teman. Ya nafsu seksual, nafsu, Masya Allah, Rifki ya dapat hadiah Kairo, dibahagiakan. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah izinkan bisa ketemu Rifki lagi nanti di Samarinda ya, Insya Allah. Nah, rakus ini teman-teman yang membuat orang tuh akhirnya hilang berpikir normalnya. Kalau mungkin dalam bab besar dia pelit, bakhil. Nah, rakus juga dalam bab makanan tuh gitu juga ada. Makannya tak seberapa, tapi mampir gitu. Biasa kalau udah makan, pernah nengok kalau prasmanan, semuanya mau dimakan. Pernah ngerasa? Tapi pas dimakan nggak habis gitu. Cuma cicip-cicip sedikit, ya kan? Akhirnya hilang. Memang greedy ini bisikannya dari setan. Jadi dia seolah-olah dia takut kekurangan, takut tidak cukup. Maka ya wajar kalau ada orang-orang, kalau antum tengok dia yang misal contoh ya, yang lain belum makan, dia sudah ngambil duluan gitu. Itu apa namanya? Greedy. Ini kok udah dapat gorengan duluan ya? Langsung Allah contohkan. Bang Moyo suka tuh. Ambil banyak. Pernah nggak tengok? Ini kan habis itu nanti tidak habis. Yang lain belum makan nih lagi baca doa misal gitu. Dia doa dulu, Anda bincang betala. Ada manusia-manusia begitu. Ada enggak? Nanti selesai makan, selesai acara gitu, dia sibuk bungkus tuh, enggak izin, enggak ngomong, masuk kan, enggak bilang-bilang. Nah ini harus dikasih tahu. Sakit-sakit begini harus dikasih tahu. Dari situ kita ngelihat mental orang itu. Kenapa harus dikasih tahu? Kalau kita nggak kasih tahu, nanti dia nganggap itu benar. Nah, ada hal yang membuat orang, teman-teman, itu tetap berada dalam maksiat. Catat besar-besar ya. Hal yang membuat orang itu berada terus dalam maksiat adalah satu kata, yaitu pembiaran. Apa? Pembiaran. Dia kan dah besar dah. Nanti tidak enak, saya negurnya, nanti tidak ini. Kasih tahu. Atau kalau antum dalam sebuah instansi, bikin guideline, bikin aturan. Ketika ada begini, maka begini. Jikalau seandainya ada kelebihan, maka harus diinginkan. Antum bikin possibility itu tugasnya pemimpin, mikir. Karena kalau antum tidak bikin guideline-nya, tidak bikin aturannya, tidak bikin SOP-nya, maka dia akan bikin SOP sendiri yang dia anggap benar. Dan itu mengingatkannya, kalau kata Pak Syukri, ping sewu. Apa? Ping sewu itu apa artinya? 1000 kali. Saya berulang-ulang ngomong tentang takrif, definisi. Apakah yang dimaksud dengan dingin? Dingin itu kata Bang Ipan, dia bilang 10 derajat Celcius. Lalu saya bilang dingin itu adalah 16 derajat Celcius. Dari derajatnya saja sudah beda. Maka begitu saya bilang dingin,
Bang Ipan bilang, enggak, biasa aja. Standar dia standar Bandung. Dingin yang 16 derajat itu tidak dingin kalau di Bandung. Tapi bagi kita orang Pontianak 16 derajat sudah dingin. 10 gigel. Tapi karena saya tidak punya takrif definisi yang pas, yang standar, yang spesifik, maka kita akan bilang pokoknya dingin ya ruangannya. Begitu misalnya Bang Ipan inspeksi ke sini, saya bilang, Bang, ruangan sudah dingin. Terus dia datang, oh kok tidak dingin? Udah dingin Bang. Tidak dingin nih, kurang dingin. Oh udah dingin segini. Berkelahi. Saya bilang sudah dingin, dia bilang belum dingin. Kata-katanya sama-sama dingin tak? Sama. Nah, dalam hal-hal tertentu teman-teman, di ranah-ranah kita sehari-hari, kita perlu kasih tahu dan kasih guideline di internal antum, bagian apapun, internal Munzalah nih, apakah di Pondok Tani, apakah di Transupport, apakah di di amal usaha, di amal pendidikan, bikin guideline-nya. Itulah tugasnya pemimpin, mikirkan itu detail-detailnya pelan-pelan. Nah, ketika tidak ada yang memberikan peringatan, tidak ada yang ngasih tahu aturan main, kesepakatan syura bersama, itulah pentingnya tertulis, dipegangkan, bila perlu pakai buku, kasih tahu sama mereka, ini things to do-nya. Saya belajar dari perusahaan cleaning service yang ada di mall-mall itu, bagaimana mereka bikin SOP, aturan sesederhana mungkin sampai orang-orang, mohon maaf ya, tak sekolah bisa mengerjakannya. Kenapa? Dia pakai checklist berbentuk gambar, cermin, kasih checklist, track. Nanti ada supervisornya yang tanda tangan juga. Si cleaning service-nya checklist, supervisornya checklist. 2. Berarti double check. Cross check itu untuk mengecek apakah si supervisornya kerja dan karyawannya kerja. Itu untuk siapa sebenarnya? Untuk owner. Nah, saya begitu masuk ke mall menganggap diri saya sebagai owner gitu ya. Seandainya saya jadi owner dari sebuah tempat itu, maka saya tengok di situ. Oh iya, supervisornya tanda tangan, ininya juga tanda tangan. Kita cek kapan terakhir dia checklistnya itu. Harus begitu manusia. Iya. Kalau enggak gitu, atau enggak latih diri atau seperti itu, atau enggak akan jadi siapa-siapa sampai kapan. Gampang banget nanti diingat-ingat ya. Gampang banget nanti diingat-ingat. Gampang, pokoknya kerja kayak dulu. Karena kita tidak ngasih checklist itu teman-teman, maka orang akan bikin seenak-enaknya dia menurut standar dia. Ingat cerita yang 2 orang dari kampung kerja di Jakarta, ingat? Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa. Jadi ada 2 orang kampung datang dari Jakarta, dari kampung, ya, terus kerja di Jakarta. Bagian apa? Cleaning service. Si bos ini bilang bersihkan semuanya, termasuk kamar mandi, meja dan lain-lain. Sebulan mereka kerja bersih sebersih-bersihnya, rajin serajin-rajinnya. Tapi begitu bos terima laporan keuangan, kaget bosnya karena ada tagihan yang membengkak, tidak pernah ada. Apa itu? Tagihan air. Tagihan air membengkak berkali-kali lipat dari harga biaya yang biasa dikeluarkan. Dicari tahu siapa sumbernya ini. Bos ini udah sayang betul sama 2 cleaning service ini, karena selama dia tuh kopi siap, meja bersih, tak ada debu, rajin. Tidak pernah berpikir juga siapa pelakunya ini. Dicarilah, ternyata begitu dilihat CCTV, pelakunya adalah 2 orang ini. Yang menjadi penyebab tagihan air itu bengkak adalah 2 orang yang dari kampung ini. Dipanggil, marah bos. Kamu kenapa begini? Dimarah. Nah, karena nengok bosnya marah, dia balik marah. Loh bos, emangnya salah? Iya salah, kata bosnya. Loh, enggak salah bos, kata dia. Saya enggak salah, enggak ada yang saya lakukan salah, kata dia.
Saya kerjakan sesuai dengan apa yang biasa saya lakukan, bersih-bersih, beres-beres. Itu keran, kenapa semua keran dalam kamar mandi kamu buka? Loh, emang salah ya bos ya? Kata si cleaning service ini, ya salah katanya. Loh bos, kok salah? Di kampung saya, nggak apa-apa bos. Kampung kamu gimana? Kata si bosnya. Di kampung saya bos, air itu jatuhnya dari gunung. Kalau saya nutup kerannya, saya digebukin sama orang sekampung, kata dia. Paham tuh? Apa ini? Beda standar. Cara berpikirnya beda. Ya kan? Nah, teman-teman semua, teman-teman yang baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang cara berpikir begini nih yang merusak-merusak. Maka harus duduk dulu sama-sama antara antum pimpinan dengan anak buah. Jangan antum tiba-tiba salah langsung marah. Antum nggak pernah jelaskan. Salah yang sebagai pemimpin. Bikin dulu guideline sama-sama, bikin dulu aturan sama-sama. Nah, saya tidak mungkin turun ke ranah-ranah yang terlalu teknis, kecuali memang ada diperlukan, saya akan turun di situ. Tapi antum saya langkahin, apa gunanya antum ada di situ sebagai pemimpin? Belajar teman-teman. Kita melakukan sesuatu benar sejak awal. Takrifkan dulu, definisikan dulu. Ini do and don't-nya apa? Kalau saya gitu kalau mau kerja. Saya tidak mau pakai do and don't standar ini. Akan bersama-sama besar Ustaz. Itulah yang bikin nanti gerakan-gerakan dakwah antum tidak bertahan lama. Karena antum berpikir orang akan punya standar seperti antum. Salah ente. Salah, ente yang salah. Bikin aturan. Tidak apa-apa mungkin meluangkan waktu berhari-hari. Kami kemarin rapat dari pagi, siang, sore, malam, isya. Hanya mendefinisikan sebuah kata-kata. Ini tarifnya apa? Ini masjid kapal itu gimana? Masjid cabang itu apa? Masjid alun itu gimana? Dirapikan dulu tarifnya sama-sama. Ini bersambung meetingnya. Baru Senin nanti baru bisa sambung lagi. Kenapa begitu Bang? Karena tidak semua orang punya standar berpikir yang sama. Kata si fulan, udah bersih Ustaz. Begitu saya cek, masih berdebu. Begini Bang, nih, bagi saya bersih itu segitu Ustaz. Oh. Nah, dia punya standar bersih sendiri. Udah rapi dah. Definisi rapi itu. Definisi rapi gimana? Standar tiap orang itu beda. Nah, mau ngomong apa Ustaz hari ini? Ini ada ayat yang kita mau bahas hari ini. Kemarin kan kita bicara tentang rakus, greedy dan lain-lain. Kemudian mereka kena prank sama Allah kan. Udah siap-siap eksekusi, udah siap-siap transaksi, udah siap-siap pencairan, ternyata jatuh. Mereka mengira keinginannya akan tercapai sebentar lagi. Mereka mengira akan panen besar. Mereka mengira akan menang proyek. Yang terjadi malah sebaliknya. Tadi saya sudah sampaikan, notarisnya justru malah meninggal di tempat saat sedang penandatanganan transaksi. Semua pasal-pasal sudah disepakati, cara pembayaran sudah, MOU sudah, rekening udah saling tukar nomor handphone, sudah akan siap tanda tangan di hadapan notaris, akan kan biasa kan dibacakan kan, ini pembeli, ini penjual, ya kan, penjualnya ini, pembelinya ini, notaris sebagai saksi tanda tangan, sudah siap tanda tangan, si notarisnya kena serangan jantung, meninggal di tempat. Tidak pakai sakit. Terus si pembeli bilang, kalau bukan notaris ini saya tidak mau. Jadi saya mohon maaf, terpaksa saya batalkan. Udah telanjur ngutang. Biasa kan gitu kan? Gitu enggak biasanya kalau antum pengusaha? Betul enggak? Besok kena bayar barang aku. Ngutang lalu. Yakin betul kan?
tidak ada yang melibatkan Allah, pasti dibayar, tidak pakai insya Allah. Ini pasti untung nih, di atas kertas kau tengok, nah itu kan, kalau satu dia laku nih, sekian, kau tengoklah aku laku berapa nih. Coba pernah merasa gitu gak? Hitung di atas kertasnya gitu gak? Gitu kan? Yang terjadi gimana? Banyak hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan prediksi. Adalah ruko bocor, motor lah meletup, ya kan, knalpotnya lah patah. Jadi teman-teman, possibility kemungkinan terjadinya sesuatu itu banyak sekali. Nah, maka ketika yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan, antum coba hal ini dalam hal pemimpin ya. Antum catat, tidak apa-apa lah ini agak belok sedikit. Agak belok dikit tidak apa-apa. Coba tulis. Orang tidak melakukan sesuatu apa? Garis miring. Salah melakukan. Dah? Itu karena 3 hal. Satu, dia benar-benar tidak tahu. Apa? Orang itu tidak melakukan atau salah melakukan. Itu penyebabnya ada 3 hal. Ini untuk para pemimpin ya, for leader. Catat baik-baik wakil pengasuh. 1, dia benar-benar tidak tahu. Kenapa ente makan berdiri bang? Hah? Emang apa? Banyak yang makan berdiri. Sebaiknya makannya duduk bang. Oh, iya kan? Iya, oke. Nanti dia makan lagi berdiri lagi. Bang, duduk bang. Oh iya lupa saya. Dia benar-benar tidak tahu kalau riba itu haram. Dia benar-benar tidak tahu kalau pacaran itu tidak boleh. Jatuh cinta sama istri orang itu tidak benar. Masa sih tak tahu ya? Kan kata kita. Jadi 1 yang membuat dia tidak berbuat itu karena dia benar-benar tidak tahu. Sebagai pemimpin, tugas kita memberi tahu. Maka kalau antum ada orang baru, jangan dikasih celah untuk dia mengeksplor dan bertanya-tanya. Itulah pentingnya MLC itu, Munzalan Learning Center tuh gitu. Kasih guideline, ini boleh, ini tidak boleh. Langsung kasih tahu, pahamkan. Sama kayak tadi saya bilang, jangan-jangan dia tak tahu. Ya kan, ada makanan tersaji, yang tamu utama belum makan, dia sudah ngulukkan di situ. Ini orang tak tahu diri. Jangan-jangan dia tak tahu. Bagi dia ada makanan bantai dia tak tahu dia diundang ke tanda. Nanti selesai makan dia sibuk membungkus, sudah bawa plastik seorang. Tanya dulu, ini punya siapa? Boleh enggak? Mungkin orang yang bagian jaga tuh enggak enak. Saya gitu juga kawan-kawan. Walaupun katanya, oh ini Ustaz, silakan Ustaz. Enggak, saya tunggu dulu. Udah kena persilakan, dianggap boleh, baru saya berani makan. Antum pun tahu kalau saya makan seberapa besar. Banyak enggak saya makan? Dalam fikih, dalam ilmu agama, bahkan hukumnya tuh haram kalau kita makan dari tempat yang tidak diundang. Kita tidak diundang nih, terus kita makan di situ, haram. Nah saya biasanya kalau kena undang, saya biasa nanya, boleh tidak saya bawa istri atau bawa pasangan, atau mungkin bawa anak. Oh boleh Ustaz, silakan. Nah, baru saya bawa. Nah kadang-kadang banyak kan kejadian dalam sehari-hari rumah tangga atau keseharian kita lah, tidak kena undang, tahu-tahu datang, makan paling banyak, bungkus lagi tuh. Nanti ditegur marah.
Dikasih tahu baper, cabai mulut nyorongin. Sempat ketemu saya yang bantai. Paham kawan-kawan? Bikin panduan guideline. Jangan antum tanda kutip husnuzon prasangka bahwasanya dia tahu. Pastikan tanya, antum tahu nggak ini boleh? Tahu ini nggak boleh. Maka minimal sebagai pemimpin di amal pendidikan, di amal usaha, antum harus punya guideline, do and don't. Saya kalau masuk ke ranah baru, masuk ke bidang yang baru, masuk ke tempat yang bagi saya asik, saya akan tanya do and don't-nya di sini gimana? Yang boleh, yang dengan yang tak boleh. Di situ Ustadz Lukman, saya tanya sama yang undang, saya izin bawa istri boleh? Oh boleh Ustadz. Kadang tidak sempat kan tidak punya nomor handphonenya, bunda biasa nunggu di mobil biasa. Saya aja yang turun, kan yang diundang Ustadz Lukman. Segitu-gitunya saya jaga standar, karena saya tahu bagi saya daripada nanti istri saya makan barang syubhat. Karena anak saya mau ikut turun juga, enggak, ayah turun aja, ayah cuma mau salaman jadi. Walaupun mungkin bagi yang pengundang dia bilang sekalian lah, dah sama-sama paham bah kita, enggak ada. Termasuk kawan-kawan ketika saya misalnya masuk ke rumah orang, datang ke kamar mandi orang, biasanya numpang ke toilet. Ada yang pernah enggak ketemu sama saya itu? Datang ke toilet, saya cuma ngambil airnya saja. Sabun apa enggak berani ngambil kalau enggak izin. Takut situan rumahnya belum menghalalkan itu. Pernah dengar cerita kan, saya baca sebuah kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Nah ini sekalian lah cerita ya. Kitab Tanbihul Ghafilin. Antum tahu dalam sebuah kitab namanya Tanbihul Ghafilin, ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah lebih dari 70 tahun. Berapa ibadahnya? Antum tahu kenapa dia tidak jadi masuk surga? Dia tidak jadi masuk surga karena sebatang lidi. Tanbihul Ghafilin artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Apa? Nah, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai itu, buku itu bikin saya nggak bisa tidur. Waktu itu saya lagi di Selangor, lagi cari-cari materi untuk ini. Malam-malam buka, dapatlah kitab itu. Saya baca kitabnya, tak tidur habis itu. Gara-gara dia di buku itu diceritakan bahwasanya ada orang yang beribadah lebih dari 70 tahun lalu tidak masuk surga karena sebatang lidi. Sebatang lidi. Dipakai apa lidi itu kok jadi penghalang surganya? Gara-gara dia pernah makan di rumah orang, ya kan? Makan di tempat seseorang, lalu mematahkan sebatang lidi, dia pakai untuk bersihkan giginya dan dia letakkan lagi batang lidi itu di tempat itu tanpa izin dari pemiliknya. Dimakan nggak lidi itu? Cuma dipakai sebentar. Cemana antum yang makan sesuatu yang bukan haknya antum? Cemana antum yang hari ini tiap hari pakai sendal, pakai sepatu, nengok ada sendal nganggur, pakai injak, pergi ke WC, balik lagi, nggak izin sama itu namanya al-ghasbu. Alif lam ghain shad ba. Al-ghasbu. Itu minjam kata antum. Itu gosok, dosanya sama dengan mencuri. Tahu nggak? Nggak tahu Ustaz. Diundang nggak kita nih? Saya sering nanya. Dulu pernah ada kiriman. Ini sekedar cerita ya. Saya tidak mengatakan saya pun sedang belajar dan berusaha teman-teman. Ada kiriman paket dari Dubai. Kang Ram, Bang Ipan. Dulu kan di Dubai beliau kan. Ngirim paket dari Dubai. Terkejut saya. Jauhnya ke paket tuh dari Dubai. Wah, disitulah banyak, ada mainan, ada botol, ada apa segala macam. Bunda Yaya itu saksi. Satu hari, anak-anak saya waktu itu 4-4-nya masih di KBTK semuanya, masih di Pas Air, semuanya masih di Pas Air. Saya 3 tahun di Pas Air itu dari pagi sampai sore, pagi sampai sore sama Bunda Om itu. Jadi orang-orang wali santri itu tidak tahu kalau saya itu ya yang ngurus itu. Benar ketahuinya Bunda Yaya aja. Karena saya biasanya pakai topi, pakai training, bolak-balik flamboyan tiap hari, pergi belanja. Jadi hafal tempatnya beli ayam di mana, beli daging di mana, memastikan anak-anak makan yang halal. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Udah? Begitu mau bikin susu, kan paketnya itu udah dibongkar.
ya kan? Begitu paketnya dibongkar, ada kepala tutup botol susu. Antum tahu kan? Botol susu atas itu ada kepala tutup botolnya. Ini Bunda Yaya saksi. Waktu itu teman-teman, botolnya ada, botol anak saya tuh ada. Kan Fayat, Fatih, Ara, Kak Iya tuh semuanya jago nyusu kan. Belum ada penghasilan yang gimana-gimana gitu. Ya murni dari ceramah, dapat amplop ya saya bilang tuh 75, 50 ribu orang kasih kan. Kadang dikasih kue, makasih dek, iya bu, sama-sama gitu ya. Karena masuk-masuk ke majelis taklim memperkenalkan infak beras kan. Begitu pas mau nutup, kata Bunda Yaya, Pak Yai, udah ada nih tutupnya. Nih pakai yang dari dikasih hadiah ya. Saya langsung bilang sama Kak Yaya, jangan Kak Yaya, itu punya orang Dubai, bukan punya saya. Tidak apa-apa Bapak Yai pasang sebentar pinjam. Enggak, saya tidak mau ngasih anak saya barang-barang yang bukan hak saya. Kak Yaya langsung nanya itu dia. Saya bisa pakai itu dengan dalih kan pinjam loh. Tapi waktu itu saya takut saya salah akad karena yang ngirimkan dari Dubai. Allah tahu, orang Dubai tak tahu. Mungkin dia pun akan memaklumi, tidak apa-apa lah Ustaz, cuma kepala tutup botol ya, seujung pentil. Saya terinspirasi dari apa tadi yang saya cerita sama antum, kitab Tanbihul Ghafilin itu. Maka kadang Fatih Fayat dapat mainan gitu bawa balik. Saya selalu tanya, dari mana ini nak? Punya Faiz ya? Udah tanya belum sama Faiz? Udah ya boleh. Betul enggak? Kalau enggak balik kan cepat. Faiz itu kan sepupunya Fatih. Kalau saya tanya sama Heri pun, pasti Heri akan bilang enggak apa-apa babang. Tapi saya enggak mau anak saya main-mainan syubhat. Sering saya ingatkan, ayah enggak boleh nih. Ayah hafal, ini bukan punya Fayat nih. Termasuk di lemari baju saya, tiba-tiba ada baju masuk, merek-merek yang saya tidak kenal. Saya hafal baju-baju saya. Ini bukan punya saya, balikkan cepat ke laundry. Mas Agus tuh sering tuh. Mas Agus, ini bukan baju saya. Belajar untuk menghafalkan barang-barang milik pribadi itu. Ingat-ingat. Ini hal kecil remeh-temeh. Apalagi antum masukkan sesuatu ke mulut. Kalau nanti orang yang ngasih atau nyajikan makan atau nyiapkan makan tidak ridho dengan apa yang antum lakukan, itu makanan bukan jadi energi beramal soleh, jadi penyebab antum masuk neraka. Nah, kayak gini-gini nih kalau nggak dikasih tahu, orang nggak tahu. Maka tadi saya bilang orang tidak berbuat itu karena 3 hal. 1, benar-benar nggak tahu. Maka tugas kita kasih tahu dia, ajarkan. Kakak-kakak yang punya anak tuh ajarkan anak-anaknya. Saya sering tanya sama Muzalan Mar, ada enggak anak-anak saya ngutang? Ada enggak tagihan-tagihan? Enggak apa-apa sini, biar saya bayar. Saya takut. Pernah dengar Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Tahu Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Ini sekalian cerita lah ya, karena ayat Quran hari ini bicara tentang falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang masuk dalam badannya. Nah, jadi Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu teman-teman, Syekh Abdul Rahman As-Sudais kecil itu, tahu kan Syekh Abdul Rahman As-Sudais dia imam dari Masjidil Haram, ya. Syekh Abdul Rahman As-Sudais tiba-tiba pulang, mulutnya tuh belepotan gitu, bawa susu, ada bekas-bekas susu gitu di bibirnya gitu. Bapaknya pulang dan nengok, bapaknya pulang, ditanya sama istrinya, wahai istriku, apa yang diminum anak kita? Dijawab sama istrinya, dia habis minum susu, dikasih dari tetangga. Langsung ditangkap Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu, mungkin sebesar-besar Syafiq Syauqi gitu lah. Dibalik, ditangkap kakinya, kepalanya di bawah, diginikan sama bapaknya sampai muntah. Keluar semua susunya, keluar semua isi dalam perutnya. Istrinya marah, kenapa kau begitu sama anak? Kata si istri, aku tidak mau anakku makan sesuatu yang syubhat. Kau tahu katanya, kambing tetangga itu sering makan rumput, mencuri rumput orang lain. Ada bapak-bapak mikirkan anaknya kayak gitu? Ada, pajo anak ambil banyak-banyak bapak sekalian ambil kan gitu. Ini orang-orang kurang ajar.
masukkan anaknya ke dalam neraka. Saya dengar omongan-omongan kayak gitu tuh. Ambillah sekalian, banyak, ambil semuanya. Biar nanti kita bisa makan. Lumayanlah kita hemat-hemat mau makan. Setan sampah-sampah kayak gitu. Paham gak? Saya sangat serius ini ngomong ini. Jaga keluarga, jaga makan, jaga perut. Kalau bukan haknya, jangan untuk nak gratil-gratil. Izin. Tadi saya bilang tak cukup ke cerita 70 tahun beribadah gagal masuk gara-gara. Nah, berapa banyak barang-barang syubhat masuk ke badan kita nih. Maka saya bilang saya belum jadi orang baik, belum jadi ayah yang baik. Saya selalu tanya, berusaha sekuat tenaga. Anak-anak saya tanya, Fatih tuh sekecil itu, Fatih, sini. Biar antum jadi saksi ya. Sini duduk. Fatih ini sebesar ini kawan-kawan. Sebesar ini Fatih. Fatih pernah yang pukul gak pakai rotan? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara mainnya orang gak izin. Ngambil mainan orang gak izin. Ayah suruh apa habis itu? Kembalikan. Nah, dengar lu? Dipukul pakai rotan sampai nangis. Nangis gak Fatih? Nangis. Mana yang dipukul? Habis itu Fatih berani gak ngambil lagi? Enggak. Kalau mau bawa apa-apa harus izin. Paham tuh? Antum tuh lebih tua daripada Fatih. Masa urusan makannya, urusan ini tidak tahu diri. Fatih nih pernah saya pukul juga. Ayah pukul waktu itu gara-gara ngambil duit. Terus saya bilang apa? Itu apa namanya? Mencuri. Boleh nggak mencuri itu? Tidak. Allah marah atau ayah yang marah? Allah marah. Allah marah. Fatih balikkan nggak? Balikkan. Sekecil ini Fatih, kalau dia melakukan pelanggaran syariat, saya pukul. Nah, bagi antum mungkin orang tua humanis itu kejam, pelanggaran hak asasi. Kati kau anak-anak aku, nanti masuk neraka, aku yang tanggung. Paham antum semuanya? Saya pun belum jadi anak yang baik, tapi saya ajarkan anak-anak saya. Jangan antum berpikir nanti anak tuh bisa pandai seorang, bisa ngerti seorang. Nggak bisa. Pesan wawat berkali-kali, ajarkan. Tapi habis saya pukul, habis dipukul berarti ayah apa kan? Dia apa kan? Dipeluk. Saya bilang apa? Ayah benci atau sayang sama Fatih kalau diingatkan? Sayang. Nah, gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Doakan Fatih, doakan anak-anak saya. Begini, saya berusaha untuk didik anak, bukan keras, tegas. Dan dia tahu, ayah udah bilang, kalau ngambil barang atau pakai mainan orang harus izin. Maka kadang dia tanya, dia bawa mainan tuh, saya tanya, ayah nggak pernah belikan ini, ayah ingat yang ayah belikan. Pinjam ya, udah izin sama udah Syafiq, udah izin sama Faiz, udah ya. Ini baju bukan baju Fatih nih, ya pinjam punya Faiz tadi. Jelas kawan-kawan. Saya tuh kadang-kadang nengok dan dengar gitu. Orang tua yang ngajarkan anaknya curi itu. Ambil banyak-banyak. Kalau udah kecil kamu kena marah. Ini omongan orang tua kayak apa nih? Si tahu istri antum itu, kasih tahu suami antum. Didik anak baik-baik yang diterangkan salah. Bukan hanya diterangkan salah semuanya. Saya bilang, anak saya belum. Saya pun belum jadi ayah yang baik. Saya tidak mengatakan saya yang terbaik. Tidak. Hal yang kecil. Kenapa saya panggil Fatih? Kalau saya yang cerita tuh bisa bilang, itu klaimnya Ustaz. Ini Fatih sendiri ngomong. Fayat, biasa. Mana tangannya sini? Dua kali. Dipukul 2 kali. Nangis. Habis itu saya kasih tahu, Fatih salah. Salahnya itu ngambil uang, tidak izin.
Kalau hati mau minta uang atau perlu uang, harus izin sama ayah, lapor sama ayah. Masa ayah tidak belikan? Ayah tetap belikan. Mau makan mie gendut ya, yuk kita pergi beli makan mie gendut. Tahu makan mie gendut? Marugame udon. Yang di Mega Mall tuh, itu namanya mie. Apa sih? Mie gendut. Mie gendut. Hati suka makan itu? Suka. Namanya mie gendut. Makan ya, makan. Ya kan banyak orang-orang tuh berpikir, anak-anak kecil tidak apa-apa halal. Jangan rusak anak antum, ini anak fitrah. Dia ini masih bersih, masih suci, tidak ada dosa. Jangan sampai antum jadi orang tua merusak anak antum sendiri. Gara-gara dia sering makan ikan, ayam, lauk itu halal. Tapi kalau itu dimakan dengan cara yang tidak benar, didapat dengan cara yang tidak benar, itu jadi syubhat. Kecuali udah ditulis depan rumah, es gratis, silakan ambil. Boleh kita ambil, berani. Karena tuan rumah sudah menghalalkan. Tapi saya bilang sedang-sedang ambilnya. Malulah kita sama Om Jericho. Nanti kita sedekah ke beliau, kita belikan kulkas yang lebih besar gitu. Jadi tadi saya cerita ada orang baik, tetangga baik yang menyiapkan es lilin di depan rumah, tulisannya gratis, pakai termos warna biru. Beda amalannya, tetap nggak bisa nyalip kita. Gimana? Kulkasnya dibikin amal soleh kan gitu. Banyak orang punya kulkas di muka bumi ini, tapi yang bisa bagi-bagi es gratis cuma beliau. Masih lama ya waktu saya ini, masih panjang. Ya Tih, Pati sering ngambil es di situ kan Tih? Banyak ke sedikit Tih? Nah, udah izin belum? Udah. Udah izin. Boleh gitu? Boleh. Nah, halal. Jadi jangan mentang-mentang anak-anak antum terus nyuruh-nyuruh orang tua antum. Sama kayak antum mengubur anak antum hidup-hidup. Sama kayak antum meracuni dia. Ini baru poin 1. Apa? Benar-benar tak tahu. Sekarang udah tahu sekarang? Udah paham? Tadi saya bilang, saya kadang-kadang sampai bilang Bunda di mobil ya. Ini soal undangan cuma saya ya. Ya, tunggu bentar ya. Saya turun. Walaupun mungkin si pengundang enggak juga marah gitu kalau saya bawa istri. Mungkin bahkan senang, tapi karena tidak ada dalam klausul, saya jaga itu. Termasuk ketika saya masuk WC orang, saya tidak berani kepo gitu. Ada facial wash mahal, lalu pakai. Ini mental pencuri. Pencuri apa? Pencuri facial wash, pencuri hand sanitizer, pencuri cuci, termasuk tisu dan lain-lain. Kadang kalau antum nawar makanan, beli buah, ya kan? Beli buah nih. Langsat misalnya gitu, langsung yang ngambil, srek gitu, langsung masuk mulut. Nyoba bang ya, untung ngomong. Masih kadang-kadang enggak ngomong lagi. Alah tahu bahasa mana, masa tak boleh. Srek langsung makan. Setengah kilo dia nyobain. Kurang ajar namanya. Selak. Pernah dengar Islam Melayu? Tahu selak? Ini kasar loh kata-kata selak tuh. Kalau udah selak kau nih, kalau saya digituan tuh tersinggung betul. Tapi ada orang suka ketawa-tawa, hehehe, cengengesan. Memang hatinya batu memang. Apa selak tuh ya? Ya rakus tadi tuh lah, greedy. Tapi selak tuh untuk urusan makan. Sakit kalau kena kata-kata itu tuh. Selak kau nih. Sakit ya. Kalau saya sebagai orang Melayu, paham kan apa yang orang-orang Melayu kalau dibilang selak tuh? Apa kita tambah huruf P depannya? Selak pajo nih. Makin sakit. Udah selak pajo nih. Kalau ikhwan laki-laki mungkin agak mending. Kok perempuan macam gitu gimana? Mau menjadikan istri kayak gitu? Makasih banyak. Udah? Apa yang satu? Benar-benar tidak tahu. Yang kedua,
dia dapat informasi yang salah. Kenapa orang tidak berbuat atau salah berbuat? Karena dia dapat informasi yang salah. Contoh, tahu-tahu karyawan kita pulang jam 3 sore. Shoot, dia pulang, fingerprint pulang. Terus teman-teman bilang, ngapain ente balik? Loh, pulang jam 3 kok. Jam 4 pulangnya. Kata si Fulan yang udah kerja lama setahun di sini jam 3. Nggak cross check, nggak nanya-nanya, percaya bulat-bulat, dapat informasi yang salah langsung ditelan mentah-mentah. Ada manusia-manusia kayak gitu tuh banyak. Maka antum sebagai pemimpin cross check, tanya, ente paham nggak? Jam berapa pergi? Jam berapa pulang? Udah? Jelas kira-kira? Biasanya ada orang yang dapat informasi yang salah. Misal, ketika dia misalnya di satu tempat baru, di situ tidak pakai kunut, terus dia dapat info, ente pakai kunut dah? Katanya pakai situ. Lalu lah dia mimpin suruh pakai kunut. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Begitu dia dengar itu, kesal dia, sakit hati dia. Lalu orang-orang bilang, ngapa ente tadi soal pakai kunut? Kata kawan aku di sini pakai kunut, nggak pakai kunut di sini. Sama juga kayak yang saya pernah cerita sama antum, dipesankan beli nasi goreng, yang dibawa balik pecel lele. Kenapa pula ente ganti pecel lele? Aku suka pecel lele. Yang mau makan siapa? Saya. Duit siapa? Duit saya. Kenapa ente ganti? Saya rasa enak pecel lele, Ustaz. Bisa gitu ya? Nggak, izur nggak gitu. Selalu contohnya izur kan, beli kodok, beli jangkrik yang dibawa kok. Sekarang udah nggak jangkrik, nggak kodok, ikan Sumatera sekarang. Jadi ikan Kalimantan namanya arwana, super red arwana, makan ikan Sumatera. Oh, ya kan? Begitu mati dipepes, ya Allah, sultan betul, pepes arwana. Dah, yang ketiga ini yang paling banyak. Apa yang ketiga? Dapat informasi, tapi informasinya cuma setengah. Biasanya ahli gosip atau bigos, biang gosip itu dapat informasinya setengah. Inilah yang tadi saya bilang, orang-orang yang menyebar fitnah, suka mencela. Nah, si lambe tura mulut lantes nih biasanya tipe yang ketiga, dapat informasi cuma setengah. Tapi CNN, coba bilang, apa CNN? Cerita nambah-nambah. Ceritanya cuma 2 cm, tapi di mulut dia jadi 10, 15. Inilah yang terjadi di lapangan. Bigos, biang gosip, lambe tura mulut lantes. Dah oke diri. Antum tersinggung, dosa dengar. Sesimpel itu kok SMK. CNN. Apa artinya? Tabrakan di simpang Polda. Jatuh, lecet motornya, apa? Sampai di korpri, patah kaki. Jawab, kalau informasi cenderung bertambah atau berkurang? Kalau duit
cenderung berkurang. Turun, iyalah, apalah ya. Turunnya 100 juta, yang sampai ke antum 50 juta. Mana yang 50 jutanya? Biaya admin. Terus biaya operasional. Terus ini apa, gambar apa nih? Gambar apa? Nah, dia apa kan tuh? Disulap katanya. Sulap. Cerita pisang sampai di orang-orang dah jadi kolam. Bisa dia ngolah tuh. Cerita kebun pisang. Aku aning pala aku tuh tangilang tolan pisangku. Cerita pisang, kebun pisang dimakan monyet. Lalu sampai ke rumah tetangga ada cerita dah. Monyetnya makan kolak kata dia. Kamu gak cerita tuh. Paham tuh? Begitulah manusia. Maka si lambe tura, mulut lantes. Nah, yang lebih hebat lagi, cerita cacing berubah jadi naga. Paham? Coba jujur, kalau duit berkurang atau nambah? Jangan haraplah antum bertambah. Apalagi kalau dah istri misalnya meriksa kocek celana antum, terus didapat duit, jangan harap itu kembali. Itu disita oleh negara. Karena kebahagiaan dia tuh itu. Dia ada duit di rekeningnya, tapi megang duit cash di kocek gitu tuh, ada kebahagiaan tersendiri gitu. Nah, jomblo mana tahu. Nanti ada nikah. Susunya susu sapi. Coba dulu. Gambarnya gambar beruang. Iklannya naga putih. Udah? Sip. Nah, ini makanya ada tagline dari Mas Wawan nih. Banyak tahu, banyak diam. Sedikit tahu, sedikit diam. Yang suka ribut-ribut tuh memang yang banyak bacot nih. Saya udah kayak dia gitu lah. Hati kau lah. Ya kan? Yang banyak bacotnya yang apa? Yang nggak tahu, yang tahunya cuma sedikit ya. Tapi seolah-olah dia narasumber nasional. Semua orang, pokoknya he knows everything. Dia tahu semuanya. Paham? He knows everything. Hati-hati teman-teman. Maka tolong catat baik-baik 3 poin. Ya, catat ya. Supaya antum punya sikap yang normal. Nanti pasti udah tanya, Ustaz ayat Qur'annya mana? Iya, sabar. 3 sikap supaya hati kita tetap bersih. Catat baik-baik. Ini saya dapat saat saya sedang sakit tipes 1,5 bulan di BKSM. BKSM itu Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Saya itu digontor teman-teman selama 4 tahun jadi santri. Sekolah itu hanya 10 bulan. Saya sekolah cuma 10 bulan. 1 bulan kan libur Ramadan. 10 bulan ya saya sekolah itu.
Yang 1 bulan kemana Ustadz? Yang 1 bulan saya sakit di BKSM, tipes. Udah langganan. Boe BKSM tuh apa? Lo kowe meneh. Ya piye, Mbok? Saya bukan orang Jawa, tapi jawab gitu insya Allah bisa. Lo calanan, langganan kowe iki. Game, Mbok. Doain. Jadi 1 bulan itu tetap jatah saya terbaring di rumah sakit tipes. Nah, mama pun minta tahu. Nah, ini cerita udah lulus kan waktu. Udah lama juga kan dokter. Kena tipes. Jadi di BKSM belakang tuh, nah itu situ ruangan saya. Nah, waktu lagi sakit tipes itulah saya dapat perenungan ini, dikasih buku sama orang. Saya ingat sampai sekarang. Catat pesan-pesan. Yang diam belum tentu tidak tahu. Coba diulang. Antum ketemu sama orang dia diam, ngangguk-ngangguk. Antum jangan kira dia tuh tak tahu. Begitu dia kenalkan diri, kita udah ngomong nih sok tahu tentang pertanian, tentang ini segala macam. Tahu-tahu yang kita ajak ngomong ahli mikrobiologi, pakar pertanian se-Indonesia. Pusing nggak kepala bednya? Ucat, panik gak? Panik. Kita ngomong sok tahu begini. Kita baru bahas matobi. Jadi matobi itu begini, di depan kita ahli Matan Jazari bersanad sampai Rasulullah urutan ke-29, mati lagi. Saya kadang sering nengok orang macam pandai-pandai benar. Ustadznya diam ya. Begitu ditanya siapa nama tuh, Syekh Hanofa. Mati lah ente. Ya kawan tuh kan senyum saya udah tahu, udah saya cek yang mana Ustaz? Yang itu orangnya. Pura-pura bodoh dengarkan ya. Dia ngomong apa gitu. Nah, paling saya cerita durian, karena saya tahu durian tidak ada sanadnya. Ini Syekh saya bilang durian punggur, saya bilang enak insya Allah. Tafadol saya, kalau tafadol boleh lah ya. Oh enak sekarang. Dah gitu ya cerita. Tak berani saya cerita, tidak mau. Tahu saya ilmu saya tak ada apa-apanya. Sangat tahu. Yang diam belum tentu tidak tahu. 2, catat besar-besar. Yang enggan belum tentu tidak mau. Apa? Yang enggan belum tentu tidak mau. Kak, sholat yuk. Iya. Terus kita bilang gini, apa perempuan ini pakai jilbab panjang gak mau sholat? Dia lagi haid. Kau tuh lembek mulutnya. Paham? Ternampak pula saya profesor. Datanglah si bodoh cerita, matematika itu begini sebenarnya. Yang diajak ngomong profesor, doktor matematika. Mati lagi tuh. Dia tidur yang nih Gaussian tangan kos. Sin kos tangan, sorry. Betul gak? Ya kan? Jadi tidurnya tuh penuh angka, kuadrat dan lain-lain gitu. Tidur tuh, pergi bangun. Saya 7 kali 4 ya kadang mikir berapa ya 7 kali 4. Beda sama Bang En hebat. Cepat. Yang diam, yang enggan belum tentu tidak mau. Mungkin dia masih ngasih jeda dulu. Kan saya pernah cerita di jamaah datang SMK, nengok lo di depan, habis itu jalan lagi. Nggak langsung masuk. Ada orang tuh duduk di pelataran masjid, dia ngerasa duduk nyaman nggak di sini. Baru duduk udah bid'ah, finnar. Oh mah cuman. Baru duduk di pelataran udah bid'ah dah.
Ya, ada orang-orang yang hijrah, apa bang? Girl band, ya kan? Anak-anak salah satu anak Paskas di Bandung, yang girl band yang benar-benar you are beautiful, gitu. Tapi bukan itu, bukan. Nama kelompoknya tuh brokoli bersahaja. Tangannya bertato, ya kan? Ini masa-masa jahiliyah, tutuplah hijrah. Namun kalau orang hijrah wajar lah, maklum kita. Ya kan? Terus kalau ketemu orang-orang yang makannya selak, Ustaz, oh mungkin dia atlet makan dulunya. Atlet makan. Apa latar belakang antum? Mesin giling katanya. Dia bukan ngunyah, giling. Pokoknya dia tidak berhenti, ya kan? Ya kan? Dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Itu kan giling. Ingat lagu-lagu budak kecil dulu. Astagfirullah. Atlet makan. Oh, jadi konten. Kenapa antum banyak? Saya atlet. Atlet apa? Kata Fatih. Apalah orang-orang ini. Itu latih orang tua tuh aneh-aneh itu. Jangan ikut tua-tua itu. Jadi budak kecil terus nih. Dah. Terus yang diam belum tentu tidak tahu, yang enggan belum tentu tidak mau. Terus yang ketiga, yang salah belum tentu selamanya. Coba diulang. Nah ini antum sebagai pemimpin harus bisa gitu. Tidak boleh antum menilai orang ini salah, selama-lamanya salah. Benci terus. Belum tentu. Siapa tahu orang yang antum benci nanti nolong antum suatu saat. Saya pernah di episode itu. Saya tanda kutip ya, kebodohan saya. Saya kesal sama orang. Kesal. Di luar prediksi saya, orang yang saya kesali itu justru malah nolong saya. Nyesal saya. Ya Allah, bodoh aku sama ini berarti. Lupa dia nolong aku. Pernah juga ada orang itu salah berprasangka. Kejadian lah di Masjid Munzalan di sini. Saya nengok orang parkir motornya depan Masjid Munzalan. Parkirkan motornya depan masjid. Saya kan budak kecil. Dia orang tua, lebih tua daripada saya. Lebih punya pengaruh juga, ya kan? Terus saya nanya, mohon maaf Pak, saya bilang, ngomong umum. Motor siapa ya yang di depan? Beliau tuh jawabnya dengan nada yang kayak nantang gitu. Motor aku. Apa? Gitu. Paham gak tuh? Bisa bayangkan kan ekspresinya? Saya kan nanyanya gimana? Mohon maaf Pak, motor siapa yang di depan masjid? Pakai jempol. Saya kan bukan orang Jawa, pasti pakai jempol. Gitu. Siapa ya yang di depan? Untuk menunjukkan ikram, sopan. Lalu dia jawab, motor aku, ngapa katanya? Udah dia ngegas gitu, saya melayunya keluar gak? Rasa nak ngegas gak? Tapi waktu itu saya bilang, kalau aku ngegas gak, bodoh berjamaah nih. Bodoh berjamaah. Saya bilang, enggak bang, saya bilang mohon maaf, mau ngasih tahu kuncinya masih nempel di motornya. Oh halus orang. Makanya jangan ngegas. Bukan orang dikiranya apa? Nggak boleh parkir depan. Setan bisik, tahu gitu, biarkan bilang motor tadi. Setan bilang begitu, ya kan? Biarkan sedekah akbar kata pencurinya. Alhamdulillah, rizqun minallah kata pencurinya. Sedekah akbar.
inilah karunia dari Tuhanku, kata dia. Lama aku cari motor gitu. Paham antum? Dan antum akan sering ketemu orang-orang yang begitu itu. Mau tua ke, mau muda ke, sama sangsutnya. Tiba-tiba ngegas orang, jatuh, malu kan? Kok saya sih lah, saya tolong. Tapi dalam hati hanya adalah sedikit, tetap tolong. Tapi dalam hati nyaman. Kok ngegas kan biasa kan ada begitu kan? Pakai motor ngegas macam dia ya punya motor. Mau nunjukkan dia marah gitu, kesal. Ada yang gitu. Banting pintu, tahu kena suban tangannya. Banting barang kan, pang dibanting. Mantul barangnya kena muka seorang. Itulah yang kata orang tuh, mau ketawa tak berdosa. Saya tahu antum ketawa gitu, antum pernah punya pengalaman itu juga. Atau antum pelakunya. Ngegas, huk jatuh, nabrak tiang listrik. Saya ingat cerita-cerita zaman dulu, waktu zaman saya lucu. Dah apa lah ya cerita sedikit boleh kan? Udah habis dah, nggak jadi. Cerita-cerita dulu zaman saya kecil, cerita yang suka-suka tak nyambung tuh. Cerita tentang Dracula. Jadi ada 3 Dracula ini lomba gitu, lomba jago-jagoan gitu. Begitu dia bilang, kau tengok dah, kata dia, kebun binatang itu. Tengok, kata kawan-kawan. Semua binatang-binatang yang di situ udah aku sedot darahnya dalam waktu 1 jam. Hebat. Dah, kurang Dracula yang kedua. Pergi setengah jam, balik. Kau tengok kampung yang di sana itu. Tengok, kata kawannya. Semua belum lah. Semua yang kamu gitu udah aku sedot darahnya dalam waktu setengah jam. Satu baru datang, belum sampai setengah jam udah balik dah dia. Terus berdarah-darah. Wih, hebat kata dia. Kawan dia nanya, ngapa kau weh? Kau tengok ada tiang listrik di situ? Nengok, aku tak nengok. Astagfirullah. Apa kata Dracula yang ketiga? Belum sampai setengah jam dia pergi, udah nabrak. Balik udah berdarah-darah dia. Habis ngocor mukanya. Ngapa kau boy? Kata kawan, hebat belum sampai setengah jam udah balik, kata dia. Berdarah-darah gitu. Yang lain kan cuma di giginya darahnya kan. Dia sini berdarah. Kau nengok tak tiang listrik itu, kata dia. Kata kawan yang 2, nengok, kata dia. Aku tak nengok, kata dia. Ada. Rupanya banyak yang tahu cerita Dracula. Dah, terakhir. Oh, itu Bang Jerry Dracula 1. Hadiah Dracula 2. Kesukaan Dracula 3. Apa? Makalah dia Dracula 3.
heboh di grup. Masih nak gile aku katanya. Iyalah, kita cerita lucu-lucu ya pagi ini kan, karena materinya mungkin agak serius gitu ya. Keruk-keruk ketawa. Ada yang nanti sore baru ketawa. Bapak ceritakan Ustaz tadi itu. Aduh, An jangan lagi tuh An. Allah, astagfirullahaladzim. Nanti abis ini kena marah gitu saya. Ketawa Ustaz bid'ah pula. Nah terakhir ya, yang ikut nyimak aja ketawa Ustaz apa gitu Muza. Iya yang Muza ini keruk-keruk udah ketawa. Aduh, terakhir mata. Saya baru dengar cerita Dracula, baru sebut Dracula. Rupa dia tahu dah, tawa gak saya? Usil betul jamaah tengok. Ustaz siapa Dracula yang usil? Janganlah ditanya siapa Dracula, mana gak saya tahu. Tadi baru ada indikator awal. Katanya Ustaz Andika. Kau tengok tak tuh tiang listrik katanya. Tengok kata kawan-kawan. Aku tak tengok. Nabrak tiang listrik saking nak pengen cepat. Itulah kadang-kadang ada orang suka marah-marah, tapi marah-marahnya tuh tidak pada tempatnya, marah bodoh namanya. Jadi apa marah gitu, ngegas-ngegas jatuh kan malu. Aku yang punya kata dia. Apa kata dia? Enggak Pak, kunci motor masih nempel. Oh iya. Dracula. Astagfirullahaladzim. Makanya lagi, udah sembuh ke Dracula Ustaz. Udah kayak cerita itu zaman tahun 99, zaman 97 tuh. Zaman-zaman saya masih TK dulu, SD. Dah, terakhir. Apa? Terakhir, yang benar siapa yang bisa menjamin keistiqomahannya. Inilah rumus hati bersih. Tulis besar-besar bila perlu di pondok ini. Yang diam belum tentu tidak tahu, yang enggan belum tentu tidak mau, yang salah belum tentu selamanya salah, yang benar siapa yang menjamin keistiqomahannya. Hari ini dapat hidayah, besok lusa kena catat bisa jadi. Kenapa begitu Ustadz? Dapat inspirasi dari mana materi hari ini Ustadz? Tadi ada ayat Quran yang di situ saya ingat dan highlight supaya antum nanti tidak tanya kan? Bagaimana Ustadz? Inilah pentingnya Quran. Ayat yang hari ini surat kita terakhir hari ini masuk di surat Abas At-Takwir An-Nazi'at ayat 40. An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Yang diam belum tentu tidak tahu. Coba ulang. Yang diam belum tentu tidak tahu. Yang enggan belum tentu tidak mau. Yang enggan belum tentu tidak mau. Yang salah belum tentu selamanya. Yang salah belum tentu selamanya. Yang benar siapa yang menjamin keistiqomahannya. Itu kenapa saya tiap pagi minta doa dari abang kakak. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uu. Kami berdua belum jadi suami istri yang baik, belum jadi ayah dan bunda yang baik, sedang berusaha. Doakan kami supaya bisa lebih baik. Doakan anak-anak saya pun masih belajar, masih banyak salahnya, masih banyak hilangnya. Doakan saya bisa dididik anak-anak saya dengan benar. Kali ini nanti yang ditanya sama Allah, gimana didik Fatih, gimana didik Fayat, gimana didik Kak Iyara. Apa ayat Qur'annya?
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Khafa baru nahan. Coba diulang. Khafa dulu baru nahan. Orang itu tidak akan bisa nahan nafsa 'anil hawa kalau dia tidak khafa maqama rabbih. Inilah intisari SMK hari ini. Jadi pentingnya kita teman-teman menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kalau antum sudah takut sama Allah, tidak mungkin antum gratil tangannya ngambil mata-matakan bunga, ngambil lauk yang bukan haknya antum, ngambil pakai sandal yang bukan milik antum. Antum pakai sepatu, datang sini terus ada sandal orang, pakai ke WC sebentar tidak izin tak mungkin. Tidak mungkin mulut ini juga usil ngomongkan orang, jelekan orang, tidak berani. Khafa maqama rabbih. Begitu dia ingat Allahu Akbar, Allahu Samad, Allahu Maliki Yaumiddin, gitu. Oh, tidak berani, aku takut. Maka ketika dia sudah khafa maqama rabbih, dia akan naha an-nafsa 'anil hawa. Dia pasti bisa menahan nafsunya. Tidak mungkin dia marah, tidak mungkin dia berkelahi, tidak mungkin dia tidak teguran. Nahan nafsa 'anil hawa. Oke, dia keluar kota ketemu sama perempuan cantik, zina yuk. Kata perempuannya, siapa takut? Ayo. Tapi begitu mau berzina, sudah siap alat perang semuanya, dia ingat, istri aku tak tahu, Allah tapi tahu kan? Tak jadi, mohon maaf Mbak, kita tak jadi. Janganlah Mas, aku udah pengen banget ini. Blok langsung. Teman-teman yang hari ini ketagihan film porno, ketagihan konten-konten maksiat, lawan diri. Kenapa orang itu belum bisa menahan nafsa, menahan hawa nafsunya? Karena ndak khafa maqama rabbih. Dah clear, jelas. Jadi kalau sudah takut sama Allah, maka pasti bisa menahan nafsu. Kenapa orang tidak bisa nahan nafsu? Takut sama Tuhan. Jelas kira-kira? Inilah pelajaran SMK hari ini, surat An-Nazi'at, dari surat pelajaran ini ayat 40 sampai 41. Khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Termasuk nahan nafsa 'anil hawa tuh jaga mulut, tidak ngomong sembarangan. Lawan nafsu itu hanya bisa terjadi setelah orang itu khafa maqama rabbih. Aku bisa bohongkan istriku, aku bisa bohongkan suamiku, aku bisa bohongkan jamaahku, tapi aku tidak bisa bohongi Rabbku penciptaku. Dan terakhir teman-teman, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Salah satu golongan yang paling dibenci Allah adalah orang yang berpura-pura soleh di hadapan manusia, tapi bermaksiat ketika sedang sendirian. Itu golongan yang paling dibenci Allah. Di depan manusia gimana? Soleh. Tapi bermaksiat ketika sedang sendirian. Ini orang paling dibenci Allah. Dah. Ini SMK kali ini 1 jam 15 menit. Ambil waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga kita semuanya, lindungi kita semua, perbaiki diri kita, dan mudah-mudahan Allah ambil sifat-sifat buruk dalam diri kita. Semoga semua keburukan-keburukan ini dicabut sama Allah, dibuang jauh-jauh. Al-Fatihah. Amin Allah. Terima
Terima kasih banyak abang kakak yang baik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Titip doa kakak, doakan saya, doakan istri saya, doakan mama dan ibu yang ada di Lampung, keluarga saya, adik-adik saya. Doakan semuanya semoga kami bisa jadi orang baik, bisa jadi orang yang istiqomah, bisa jadi orang yang jatuh dan patuh juga sama Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak yang baik. Jazakumullah ahsanal jazaa. Barakallahu fikum, berkah selalu. Apa dia? Apa dia? Siapa nih? Oki. Ya wah cucu wah. Hitam. Siapa? Syau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zur.